ada janda ditinggal meninggal suaminya, menangis pengen punya suami baru. Tonton video ini biar kalian yang nyinyir dan gak suka sama Kang Deddy Mulyadi, tonton video ini. Aduh, internasional bos. KDM menetapkan sanksi berat bagi pelaku sogok menyogok, suap menyuap dan titip menitip dalam kegiatan. Ini bukan seleksi ASN, ini bukan seleksi TNI, ini bukan seleksi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV guys. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Pastinya semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan seperti biasa kali ini info viral dan heboh seputaran Jabar dan daerah lain guys. Langsung aja berikut selengkapnya kita gaskan and play. Dibongkar ku aing aya kabeh. Hidup cangcut. Ini kita sudah di Indramayu ya. Kampung opo? Oh, ini waktu KDM ke Indramayu. Apa? Disambut emak-emak bos. Jalannya udah bagus tuh. Ini jalan kabupaten. Jalan provinsi juga tadi sangat bagus. Gede-gede bersih. Lebar. Kenapa nangis? Mimpi opo? Mimpi opo? Aduh. Udah ketemu sekarang. Ya udah ketemu, udah punya suami. Enggak punya apa? Mana suaminya? Meninggal. Aduh. Siapa Mati yang Pak usaha Kakak. sekarang? Ada apa sih? Sendirian. Tapi kan Aduh. suka ke sawah toh. Saking senengnya bos. Udah gede gini ya ke sawah. Iya. Punya sawah enggak punya apa-apa. Ya bukan, kerja di orang. Enggak ada yang Kan ngurus. uang, jangan begitu, nanti makin lama makin susah rezekinya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, jalan dulu ya, ya. Ya udah ketemu nih. Ini ada janda ditinggal meninggal suaminya, menangis pengen punya suami baru. Enggak apa. Ya saya jalan ya. Aduh, ini adalah bukti kecintaan masyarakat yang emang luar biasa gitu loh. Sampai nangis ketemu guys. Wah. Buat orang yang bilang Kang Deddy membuat miskin orang Jawa Barat, nih, Nah betul, kasih Kang paham Deddy bang. Mulyadi resmikan pabrik di Indramayu, menyerap 20.000 20.000 orang orang. lebih. Tonton video ini biar kalian yang nyinyir dan gak suka sama Kang Deddy Mulyadi, tonton video ini. Ini sudah mulai produksi. Lagi training, tapi dapat gaji. Berapa dapat upahnya? UMK, upah minimum tempatnya di Indramayu. Berapa? 29. Nah kalau kayak gini gimana para pembenci, para penyinyirnya KDM? Ruangan kerja 20.000 orang loh ini bos. Bukan kecil loh bos. Wah katanya menyusahkan. Lah ini diem-diem baik 20.000 orang. Apalagi gak diem-diem. Aduh luar biasa emang. Lagi training, tapi dapat gaji. Berapa dapat dia upahnya? UMK, upah minimum Kabupaten Indramayu. Berapa? 29. Udah punya suami? Belum. Cari suami yang kerja. Ini brandnya ya. Boleh diekspor brandnya? Boleh kan? Promosi harusnya bayar sama saya. Ekspor 100%. Nah, berarti kalau dengan harga dolar sekarang untung dong gede. Pertanyaannya bahan bakunya lokal apa impor? Masih ada 50% impor, 50% Untung ada kayaknya dari nih. 50% impor, 50% Iya, lokal. masih Beneran, untung. ini perusahaan lagi untung. Kamu sekolahnya Persib? Berapa rekrut? Untuk saat ini kita baru 107 orang. Nanti totalnya kalau produksi berapa? 20.000 Pak. Kalau 20.000 ngambil sekecamatan ini perempuan di sini habis. Habis Iya kan kurang kan? Punya suami nggak? Belum. Ya jangan dulu. Kamu kenapa nangis? Oh dikira nangis. Ininya paten sepatunya mana? Oh Prancis. Orang pintar ngejual merek tidur aja dapat duit. Kita yang kerja keras cuma 2,9. Selamarnya udah pakai aplikasinya digawe. Biar nggak ribut. Kalau nanti manual itu nanti kalut ke situ nggak diterima bawa pasukan sekampung. Tapi kalau di sini dikasih standar UMK-nya 5 juta masuk ke pabrik ke sini. Kalau buat support Bapak mungkin bisa diusahakan Pak. Oh, enggak. Berani nggak kalau UMK-nya 5 juta? Kalau setara seluruh Indonesia bisa. Tapi kalau setiap daerah beda-beda, di Jawa Tengah lebih murah lagi. Jadi kalau di sini nggak dikasih standar sekian, ini pasti masuknya ke Tegal, ke Batang, ya kan? Orang mana, Neng? Gila. UMK 2,9 mau dinaikin 5 juta sama KDM. Ini loh, langsung tas gitu loh maksudnya bos. Tapi ya setara UMK 2,9 itu ya setara UMK-nya Tulungagungan sih. Aduh, ngeri. Diam-diam bikin pabrik di sana butuhkan loker 20.000 orang bos. Bukan main, diam-diam nih KDM. Rampas. Siapa yang kami sambut? Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Ai. Di mana kami berada? PT Review Internasional Indramayu. Aduh, internasional bos. Buat sepatu berkualitas, tingkatkan hasil karya, banggakan Indramayu. Tidak menerima, tidak membuat.
Tidak menerima, tidak membuat barang cacat. Slogannya bos. Aduh luar biasa. KDM peresmian pabrik sepatu di Indramayu. Diam-diam. Ngeri ini mah. Luar biasa. Jadi kalau kalian kagak memiliki pikiran positif sama ini gubernur ya, agak lain memang. KDM siapkan sanksi berat bagi pelaku sogok menyogok, suap menyuap dan titip menitip dalam kegiatan SPMB Sekolah Maung 2026. Sekolah Maung. Menurut KDM, sekolah Maung hanya untuk siswa berprestasi baik akademik dan non akademik yang diseleksi secara ketat dan objektif tentunya. Di sisi lain, KPK telah mengeluarkan SE nomor 6 tahun 2026 tentang tindak pidana jika melakukan kecurangan di SPMB 2026 di semua jenjang pendidikan. Dan memang ya seleksi penerimaan siswa baru itu harus objektif ya gitu dan transparan dan tidak ada kelicikan dan harus ditindak ya tindakan seperti ini. Ya gimana ya, negara hadir untuk memberikan ruang, memberikan pendidikan, itulah. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang emang agak sulit, itu ya jangan digunakan, dipermudah gitu loh. Ya gimana gitu loh, rakyat mau sekolah, mau pinter malah dipersulit. Oknum-oknum tertentu yang kagak bertanggung jawab. KDM sentil Dinas Pendidikan ini mau sekolahin rakyat, bukan seleksi taruna. Terkait kemarin guys. Karena itu kewajiban negara. Nah, Negara wajib menyiapkan fasilitas pendidikan bagi rakyat, gitu. Jadi pikiran mindset dalam pikiran semua dari distrik siapapun ini bukan seleksi ASN. Setuju. Ya Pak. Ini bukan seleksi ASN, Iya. ini bukan seleksi TNI, ini bukan seleksi Polri. Betul. Ini adalah ruang pemerintah bagi rakyat dibuka untuk sekolah. Jadi mindsetnya adalah kalau misalnya ini sudah masuk siswa daftar, kemudian pendaftarnya sudah ada, anak ini kurang scoring apa ya masukin aja. Oh. Selama tidak mengorbankan yang di bawahnya, gitu loh Pak. Tapi selama tidak mengorbankan yang di bawahnya, ya dimasukin aja karena negara wajib menyiapkan sekolah untuk rakyat. Jadi kita ini bukan nggak usah terlalu ribet dalam pikiran kita. Kita seolah-olah seolah-olah ini adalah seleksi ASN, ini bukan. Karena itu kewajiban negara. Nah, ternyata KDM itu memberikan sebuah pencerahan lagi bahwa bukan untuk seleksi ASN. Jadi ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya ya jangan dipersulit, itu istilahnya. Kalau kata KDM mah. Jadi apakah ada kemungkinan miskomunikasi? Ya kurang tahu juga, kita lihat dulu dari sisi internalnya yang menyelenggarakan gitu loh bos. Semoga kagak terjadi sama seperti yang Samsat kemarin bos. Tanggapan Kang Deddy terkait kemarahan orang tua calon siswa terkait sistem penerimaan siswa baru yang menurutnya ribet dan menyusahkan. Nah, berikut tanggapannya. Ini ngamuk-ngamuk guys. Saya bisa memahami kemarahan Bapak ini karena belum mendapat penjelasan secara teknis. Nah, itu loh mungkin penjelasannya itu bagaimana nih. Sekarang ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan seluruh sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan PCMB, pemetaan calon murid baru. Diibaratkan nikah, ini namanya latihan ijab kabul. Ya kan nanti kita ada SPMB. Nah, ketika SPMB ini seringkali orang tua punya waktu yang terbatas untuk mendaftarkan siswanya. Sehingga ketika siswanya tidak diterima di satu sekolah, mengalami kepanikan memilih sekolah lain. Untuk mengurangi kepanikan itu, maka saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Jadi seluruh siswa SMP Sanawiyah hari ini mengupload minat menuju sekolah mana. Nanti setelah terpetakan, ternyata misalnya dia dimungkinkan tidak diterima di sekolah A, sehingga ketika nanti di SPMB itu sudah bisa memutuskan dia memilih sekolah lain. Tidak lagi mendaftar lagi ke sekolah A karena dimungkinkan tidak diterima. Jadi PCMB guys, masih pemetaan gitu loh, penjelasan dari KDM. Tapi ya karena kurang penjelasan teknisnya, itu membuat orang tua itu ya marah gitu loh. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat adalah permintaan maafnya Sarwenda, Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun tapi ya netizen hati. udah terlanjur sakit hati dengan sikapnya yang seperti itu di perhatian dan energi dari banyak pihak. media. Oleh karena itu, saya minta maaf
dari lubuk hati saya kepada semuanya. Iya, Saya kagak minta ada ya. maaf atas video yang beredar tersebut Minta dan maaf terhadap ke semua siapa? yang telah Kagak terdampak ada ya. oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Aduh, ini bahkan ada komentar netizen, jangan percaya ini AI. Udah kesel atau bagaimana ini netizen ya? Kalau emang bener bagaimana loh? Bilang itu AI. Kalau emang bener, Mbak Endah yang bilang kayak gitu. Tapi ya saking keselnya ya mungkin, saking apa ya, gedeknya netizen gitu loh, dengan ungkapan yang seperti itu. Yang katanya itu ya kurang etis gitu ya kan. Ya semoga cepat selesai lah gitu loh. Gak ada masalah-masalah kayak gini lagi yang menggegerkan untuk kekuatan power netizen ini untuk bangkit lagi gitu loh. Aduh, the power of netizen, semua brand kompak boykot. Ngeri efeknya luar biasa netizen efek mah. Ya, jadi sekarang kita kerjasamanya di kita itu KKR sama KKRIS. Kalau di cancel acara oleh para netizen bisa bangkrut, ya kan tidak ada lagi tuh istilah 200 juta dalam setengah jam. Jangan dalam satu. Di atas langit masih adalah. The power of netizen Indonesia kembali memakan korban. Ngeri. Gara-gara satu kata blunder yang dinilai sangat fatal, Blunder karir yang dan parah, reputasi yang bos. dibangun bertahun-tahun kini terancam hancur lebur dalam semalam. Jagat maya benar-benar diguncang huru-hara setelah gerakan boykot besar-besaran resmi digaungkan untuk artis cantik Sarwenda. Bukan sekadar gertakan sambal di kolom komentar, Senjata isu boykot makan ini tuan dikabarkan ini mah. langsung menghantam Real. bisnis dan kerjasama komersial sang artis. Rumor panas yang beredar luas di TikTok menyebutkan bahwa sejumlah brand besar kini sedang dilanda kepanikan luar biasa. Kontrak kerjasama bernilai fantastis, kabarnya mulai ditinjau ulang. Bahkan Merinding. isu pemutusan kontrak secara sepihak alias di-cancel sebagai brand ambassador kini ramai dibahas. Di cancel sebagai brand ambassador. Aduh, ini resiko yang ditanggung. Senjata makan tuan nih, karena blundernya ya kagak main-main, bikin netizen murka. Netizen yang maha kuasa, bos. Sekelas apa ya, produk-produk aja nggak berani sama netizen. Ketika diboikot ya habis tuh, apalagi brand ambasadornya. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.